Ini sungguh tidak bisa ditoleransi kalau sampai akhirnya dari aparat kepolisian mengatakan bahwa Roida Tampu Bolon ini ternyata memang seorang ODGJ. Ini tentu saja persoalan lain. Tetapi kalau seorang Rocky Gerung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebuah sejarah yang amat buruk harus dialami oleh Presiden Jokowi. Aksi nekat dan tak senonoh yang dilakukan seorang emak-emak melempar botol air mineral dan sandal saat Presiden Jokowi mengunjungi Medan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 yang lalu pun jadi heboh, bahkan viral di berbagai platform media sosial. Saat memasuki gedung serbaguna di Jalan Willem Iskandar, Kota Medan, tiba-tiba sandal dan air mengenai Presiden Jokowi. Aksi pelemparan itu dilakukan sebelum sang presiden hadir dalam acara yang digelar Rumah Kolaborasi Bobi Nasution atau RKBN. Beruntung sandal berhasil ditepis oleh pihak pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres sebelum mengenai Presiden Jokowi. Sayangnya lemparan botol air mineral yang diarahkan ke Presiden Jokowi tidak bisa dihalau Pas Pampres. Nah, siapakah sesungguhnya emak-emak yang sedemikian nekat dan berani berperilaku jahat kepada Presiden Jokowi? Usut punya usut, menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, emak-emak tersebut bernama Roida Tampu-Bolon yang beralamat di Bandar Kelipah, Percut Seituan, Deli Serdang itu pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan pada tanggal 27 Oktober 2021 karena Roida ternyata mengalami gangguan jiwa dan terlantar. Terkait dengan kejadian di Medan tersebut, akhirnya emak-emak tersebut diserahkan Pas Pampres ke tim Tirai untuk ditenangkan agar jangan mengganggu acara Pak Presiden. Namun perempuan tersebut tetap teriak-teriak. Saat dibawa untuk ditenangkan, kata Kombes Polisi Hadi Wahyudi ke kursi di bagian belakang, Roida Tampu-Bolon menjatuhkan dirinya dengan tetap berteriak untuk menarik perhatian ribuan orang di gedung serbaguna. Terungkap alasan Roida Tampu-Bolon, seorang wanita yang nekat menyiram air mineral hingga melempar sandal ke arah Presiden Joko Widodo. Peristiwa tak mengenakan itu terjadi ketika Presiden Jokowi menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu, ke-27 Agustus, ke-2023. Kronologi kejadiannya bermula ketika Jokowi mendatangi deretan para relawan. Jokowi pun menyalami para relawan yang berkerumun mencoba untuk bertemu dengannya. Setelah itu, tiba-tiba ada satu orang wanita berbaju hitam menyiramkan air mineral ke arah Pas Pampres yang menjaga Jokowi. Emak-emak tersebut mulanya merangsek di tengah kerumunan dan berupaya menerobos pengamanan untuk menghampiri Jokowi. Selain menyiramkan air mineral, wanita itu juga melempar sandal untuk menarik perhatian rombongan presiden. Diketahui, sosok dari wanita yang membuat kericuhan itu bernama Roida Tampu-Bolon. Ia beralamat di Bandar Kelipah, Percut Seituan, Deli Serdang. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa Roida Tampu-Bolon pernah diserahkan Polda Sumut ke Dinas Sosial Kota Medan pada ke-27 Oktober ke-2021. Namun, kala itu Roida kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Deli Serdang karena ia beralamat dan berdomisili di sana. Alasan Roida diserahkan ke Dinsos adalah karena Roida mengalami gangguan jiwa dan telantar. Ibu tersebut diserahkan Pas Pampres ke tim Tirai untuk ditenangkan, jangan mengganggu acara Pak Presiden. Namun perempuan tersebut tetap teriak-teriak, kata Kombes Hadi, dikutip dari Tribun Medan. Saat dibawa untuk ditenangkan, tutur Kombes Pol Hadi Wahyudi, ke kursi di bagian belakang, Roida Tampu-Bolon menjatuhkan dirinya dengan tetap berteriak guna menarik perhatian ribuan orang di gedung serbaguna. Petugas keamanan dibantu relawan yang hadir di gedung tersebut yang melihat aksi Roida Tampu-Bolon ditenangkan agar tidak membuat keributan. Roida Tampu-Bolon ternyata juga sempat viral pada tahun ke-2018.
Kala itu, ia memviralkan aksi pungli saat membuat laporan ke Polsek Setuan. Aksi pungli itu direkam oleh Royda dan diunggah ke akun Facebook miliknya. Dalam video itu, terlihat Aibtu DB dan Brigadir Miss meminta uang pelicin untuk mengerjakan laporannya. Tak hanya itu, Royda pernah mengunggah foto ia dan anaknya tidur di Polrestabes Medan. Hal itu dilakukannya untuk mendapat perlindungan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mungkin itulah salah satu risiko yang harus dihadapi oleh seorang presiden yang kebetulan mendapatkan mandat oleh rakyat untuk menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia harus bersedia untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang serba tidak terduga. Kejadian pelemparan sebotol aqua dan sandal bukan semata-mata karena persoalan pelecehan terhadap seorang presiden, melainkan juga media yang digunakan. Secara hermeneutika dari ilmu tanda, penggunaan media untuk menyerang seorang presiden dengan menggunakan botol aqua dan sandal ini merupakan sebuah pertanda, merupakan simbol bahwa penyerangnya adalah orang yang memang tidak memiliki rasa suka terhadap seorang presiden. Di tengah tantangan dan kompleksitasnya yang harus dihadapi oleh seorang presiden dengan jumlah penduduk sekitar 178 juta jiwa yang mendiami sekitar 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, tentu tantangannya semakin kompleks. Tidak mudah menjadi seorang kepala negara. Dalam situasi seperti itu, wibawa, marwah, dan martabat seorang presiden perlu dijaga sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai kecolongan seperti yang terjadi di Medan. Kejadian di Medan menunjukkan bahwa seolah-olah mempunyai citra atau kesan bahwa wibawa Presiden Jokowi sudah sedemikian rendah, sehingga seorang rakyat yang bernama Raida Tampubolon pun tega berbuat nekat untuk melemparkan sebotol aqua dan sandal kepada seorang kepala negara. Hal ini mengingatkan tesis dari seorang Thomas Hobbes, seorang filsuf yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Kalau seorang presiden yang memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh rakyat di negeri ini sudah diperlakukan seperti itu, lantas bagaimana kejadian ini harus kita tafsirkan? Bisa jadi ada hal-hal yang selama ini diabaikan bahwa dimanapun Presiden Jokowi berada selalu aman-aman saja. Tampaknya mereka lupa untuk menjaga wibawa, harkat dan martabat seorang presiden, sehingga seorang yang konon kabarnya sedang menderita gejala ODGJ ini justru bisa melakukan perbuatan nekat seperti itu. Ini tentu tidak boleh terulang lagi apapun situasi dan kondisinya. Hidup di tengah anomali sosial seperti ini memang cukup riskan. Kita bukanlah seorang Rocky Gerung yang jumowo dan mengatakan bahwa dia lebih bermoral ketimbang seorang presiden. Dengan jumowonya dia tetap mengatakan bahwa seorang presiden tetap harus siap untuk menerima cacian dan makian dari rakyatnya, karena pada saat menjelang pilpres ia harus mengemis suara kepada rakyat. Ini potret seorang Rocky Gerung yang memang salah satu di antara bagian dari ciri masyarakat yang penuh dengan anomali sosial, yang sama sekali tidak memiliki moral, tidak memiliki soal etika, tidak memiliki human dignity, yang mengatakan bahwa hanya manusia yang memiliki harkat dan martabat. Seorang presiden dalam fungsinya sebagai lembaga sama sekali tidak memiliki harkat dan martabat, sehingga bebas untuk dicaci maki, dihina, bahkan mungkin kalau tega, Rocky Gerung pun bisa melakukan tindakan yang jauh lebih biadab. Ini persoalan yang harus kita hentikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk, yang sama sekali tidak bermula seperti ini, bisa menjadi sebuah legacy atau warisan kepada generasi muda, hingga akhirnya setiap pejabat publik yang mendapatkan kepercayaan dan mandat langsung oleh rakyat justru dilecehkan wibawa, harkat dan martabatnya. Ini sungguh tidak bisa ditoleransi.
Kalau sampai akhirnya dari aparat kepolisian mengatakan bahwa Roida Tampu Bolon ini ternyata memang seorang ODGJ, ini tentu saja persoalan lain. Tetapi kalau seorang Rocky Gerung yang menurut pengakuannya memang memiliki otak yang cerdas, bahkan dengan jumowo mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang bermoral paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, ini jelas potret nyata dari gejala atau fenomena sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat di antara kepungan jagat cilik dan jagat gede. Agar tidak menjadi legasi atau warisan yang buruk, maka orang-orang semacam Rocky Gerung ini memang pantas untuk dihentikan secara hukum, agar penyakit-penyakit moral, penyakit hati yang penuh dengan sentimen kebencian ini tidak mewaris ke generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.